ke pengaturan metabolisme. Sebelum ini pengaturan metabolisme. Ya. Atau sebelum ini dulu sambil mengingatkan yang minggu lalu sebelum ini. Nah, ya oke. Mungkin ini kira-kira sudah bisa dimulai kuliahnya adik-adik? Bisa dimulai ya. Ini yang hadir 83 orang. Seharusnya berapa pesertanya? Terima kasih ya sharing PPT-nya. Seharusnya berapa? Ibu, seharusnya 87 orang, Ibu, satu angkatan. Oke. Oke, kita mulai saja. Jadi mungkin kita kan minggu lalu sudah membahas tentang pengantar metabolisme ya, fase-fasenya apa, katabolisme, anabolisme, terus kita fokus di katabolisme kan. Katabolisme aerob itu ada 3 tahap. Jadi ini yang ke bawahnya ada 3 tahap. Bisa di ini kan detailnya ya. Kemarin mungkin nggak jelas ya. Jadi kelihatan bahwa yang ke bawah itu adalah katabolisme, yang ke atas tanda panah ke atas adalah anabolisme kan. Nah, ini kalau disederhanakan bisa dilihat di slide berikutnya. Jadi slide berikutnya, next. Nah, di sini dibagi menjadi 3 tahap kan. Ada stage 1, stage 2, stage 3. Apa yang terjadi di stage 1, apa yang terjadi di stage 2 kan, ingat kan? Di stage 3. Nah, di stage 3 itu apa yang terjadi? Siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif. Coba bandingkan dengan yang tadi, yang sebelum ini. Seperti apa detailnya? Nggak bisa ya? Ya. Berikutnya, kita masuk ke pengaturan metabolisme ya. Ini asetil CoA sudah. Nah ini. Jadi sebelum pengaturan. Sekarang kita masuk ke topik pengaturan metabolisme. Jadi metabolisme itu kan banyak sekali jalur-jalurnya ya. Banyak sekali jalur. Terus bagaimana jalur-jalur itu diatur dan memang harus diatur agar sesuai dengan kebutuhan sel. Jadi, apa sih sebenarnya kebutuhan sel itu? Kebutuhan tubuh kita, kebutuhan sel kita itu apa? Kebutuhan sel kita itu kan mencapai suatu keadaan yang suatu keadaan optimal ya. Artinya komposisi metabolit yang ada, komposisi senyawa-senyawa yang terlibat itu, yang komposisi metabolit yang menyusun sel itu harus berada dalam kisaran tertentu ya. Ya contohnya gula darah misalnya. Gula darah kan enggak boleh melebihi berapa, minimal berapa, maksimal berapa. Itu kan ada kisarannya. Termasuk juga tekanan darah berapa. Kadar pH darah itu juga ada ringnya ya. Semua ada itu kan. Nah, itu berarti kan komposisi metabolit ada di dalam tubuh kita, di dalam sel itu harus tertentu.
Tidak boleh menumpuk ke satu jalur gitu, tidak boleh, kekurangan gitu ya. Nah itu berarti itulah yang harus dikontrol. Nah, suatu kondisi yang ingin dicapai itu, kondisi apa ya kira-kira yang ingin dicapai itu? Keadaan apa istilahnya? Ada yang pernah tahu nggak istilahnya? Istilah, suatu keadaan yang paling bagus lah gitu, untuk sel itu. Jadi komposisinya pas semua. Jadi semua harus diatur jalur-jalur itu. Ada yang bisa tahu istilahnya apa ya? Kondisi apa? Kondisi? Misalnya kita tidur misalnya istirahat gitu ya. Itu kita pada saat kita istirahat itu, tidur itu sebenarnya kita ingin mencapai suatu keadaan yang titik-titik gitu loh. Suatu keadaan tertentu sehingga begitu kita bangun, fresh. Freshnya itu apa ya kira-kira? Kondisi apa yang terjadi dalam tubuh kita? Apa ya? Ya, bener ya. Siapa tadi jawab? Ari, ya, min 27 ya. Ya benar, jadi suatu keadaan itu ya secara umum disebut sebagai homeostatis ya. Suatu keadaan yang itu, yang pas semualah kadar kadar air, kadar yaitu kadar gula darah, kadar apa pH darah itu diatur sedemikian rupa untuk mencapai keadaan yang pas gitu. Itu kondisi homeostatis. Itu perlunya kita istirahat ya. Kalau secara fisiologis apa istilahnya. Jadi kita istirahat tuh kembalilah. Begitu bangun itu semuanya normal kembali gitu ya. Kondisi normal gitu ya ada yang mengatakan. Nah, itu bagaimana cara mengatur sekian banyak reaksi yang terjadi dalam tubuh dalam sel, tapi kita ingin menuju suatu keadaan yang pas sesuai kebutuhan sel. Itu berarti harus ada sistem pengaturan metabolisme. Untuk mengatur metabolisme itu sebenarnya banyak sekali mekanismenya. Maksudnya cara-cara tubuh kita untuk mengatur metabolisme itu sebenarnya banyak sekali, banyak gitu loh. Banyak yang banyak yang dipakai oleh apa metodenya gitu ya. Mekanismenya banyak. Tapi yang karena kemampuan kemampuan para ahli biokimia yang terbatas, jadi yang dipahami itu baru beberapa di antaranya gitu. Padahal ada pasti banyak mekanisme tubuh kita itu untuk mengatur metabolismenya sendiri sedemikian rupa agar mencapai kondisi yang bagus itu. Banyak mekanisme, tapi yang dipahami secara molekuler yang baru bisa dipahami ini ada tiga, ya ini seperti disebutkan di sini di slide ini. Ada jadi lintas metabolisme diatur dalam tiga jenis mekanisme yang berbeda. Jadi ada tiga jenis yang bisa dijelaskan secara molekuler ya. Tetapi pastilah nanti uh, tubuh kita itu kan juga sangat kompleks ya. Uh, jadi ada pasti ada yang belum banyak hal yang belum dipahami oleh para ahli yang perlu diungkapkan. Nah, kita mempelajari yang sudah dipahami dulu, yang sudah ter terungkap gitu loh oleh para ahli ya. Jadi ada tiga ya coba. Kira-kira kalau mau pernah Ibu sudah pernah cerita, kalau mau mengontrol suatu jalur, mau dipercepat atau diperlambat, mengatur kan itu sistemnya ya salah satunya. Ini dipercepat, diperlambat, di apa ya? Di stop benar-benar atau di on kan, di off kan gitu.
Ya nggak seperti polisi lalu lintas kayak gitu ya. Ini jalur ini satu arah aja, yang ini gitu misalnya. Itu dianalogikan seperti itu. Siapa sebenarnya yang menjadi kunci yang harus diatur itu? Sebenarnya sama ini, di antara ketiga, ini kan ada tiga jenis pengaturan ya, tiga, tiga jenis mekanisme pengaturan. Ini sebenarnya ketiga ini apa ya, ada satu kata kuncinya yang sebenarnya juga diatur. Kira-kira siapa? Minggu lalu Ibu sudah sempat singgung juga. Siapa? Yang menyebabkan reaksi itu berjalan siapa? Tidak. Sebentar ya. Enzim, Bu. Maaf ada break sebentar tadi ya. Ada gangguan. Ribut di sini ya. Ibu lanjutkan lagi, kira-kira apa ya? Tadi bisa menjawab? Siapa yang diatur itu? Halo? Ya? Lupa kuliah kemarin ya. Siapa? Halo, suara Ibu masih terdengar? Halo? Ibu. Jelas ya? Siapa yang diatur ya? Jelas, Bu. Nggih, nggih. Yang diatur adalah enzim, ya. Jadi sebenarnya ini ketiga pengaturan ini yang diatur sebenarnya enzimnya. Apa bagian apa dari enzim yang diatur? Ya. Nah, kita lihat masing-masing ya. Yang pertama, kontrol. Jadi mekanisme yang pertama adalah dengan cara mengkontrol aktivitas enzim allosterik. Jadi aktivitas enzim allosterik. Jadi ada enzim dalam tubuh kita, ada jenis-jenis enzim yang disebut enzim allosterik. Enzim allosterik ini adalah enzim yang berperan sebagai pengatur metabolisme. Kenapa? Karena enzim allosterik ini aktivitasnya bisa diatur ya. Artinya sebenarnya ada dua jenis enzim ya, ada enzim biasa, ada enzim allosterik. Di on kan atau di off kan saja langsung
langsung, aktif atau tidak aktif. Tapi ada juga enzim yang itu enzim biasa ya. Kalau enzim allosterik bisa diatur, mau dipercepat atau diperlambat gitu ya. Nah, jadi tidak semua enzim bisa diatur ya, hanya enzim-enzim tertentu yang disebut dengan enzim allosterik. Enzim allosterik ini yang, bisa diatur aktivitasnya untuk tujuan mengontrol jalur tersebut ya, gitu ya. Jadi yang diatur atau dikontrol itu adalah aktivitasnya. Pengertian enzim allosterik itu adalah enzim allosterik adalah enzim yang mampu mengubah aktivitas katalitiknya sebagai respon terhadap molekul efektor. Jadi nanti ada molekul efektor, yang bertugas memberi bisa memberi rangsangan atau mempercepat atau sebagai penghambat, gitu. Ada nanti molekul. Jadi enzim allosterik ini punya molekul efektor, ya. Mungkin bisa diperlihatkan slide berikutnya siapa tahu rasanya ada perbedaan antara enzim allosterik dengan enzim biasa. Bisa diperlihatkan? Coba slide berikutnya ada ya? Next. Oh ya ini ada. Apa perbedaan antara enzim allosterik dan enzim biasa ya? Kalau enzim biasa, kita lihat dulu enzim biasa. Enzim biasa itu kan punya suatu celah ya, celah yang berfungsi sebagai sisi aktif ya, atau active site ya. Di mana di dalam sisi active site ini yang masuk adalah molekul substrat ya. Molekul yang mau diubah itu substrat kan. Nah, sementara enzim allosterik itu selain dia punya sisi aktif, di mana ingat di sisi aktif itu tetap masuknya substrat ya. Enzim allosterik punya bagian lain lagi, punya celah satu lagi ya. Di mana di celah satu lagi ini yang masuk siapa ke situ? Yang masuk adalah senyawa modulator atau senyawa efektor. Istilahnya ini ya, karena kadang-kadang buku satu menyatakan modulator, yang satu lagi menyatakan efektor. Sama ini maksudnya ya. Senyawa efektor atau senyawa modulator. Jadi ini sisi yang ininya, sisi selain sisi aktif itu, celah selain sisi aktif itu disebut dengan sisi pengatur atau regulator site ya. Atau ada yang menyatakan allosteric site. Ya. Jadi ada dia. Tetap masing-masing ini istilahnya pakai sistem, ingat kerja enzim kan pakai seperti gembok dan kunci ya. Jadi sudah pas itu pasangannya gitu. Di sini pun eh, sangat spesifik, yang bisa masuk ke dalam sisi pengatur ini hanya molekul efektor. Jadi nggak sembarangan bisa masuk ya. Nah itu. Termasuk juga ingat sisi aktif kan begitu sifatnya. Sangat spesifik. Itulah yang menyebabkan enzim itu reaksinya spesifik karena yang bisa masuk ke dalam sisi aktif itu maupun ke sisi ini itu hanya molekul tertentu saja ya. Nah, jadi tergantung dalam enzim allosterik ini yang masuk ke dalam sisi pengatur ini siapa? Apakah yang masuk itu modulator positif atau efektor yang positif? Kalau modulator positif yang masuk maka efeknya adalah aktivitas enzim menjadi meningkat ya dari biasanya gitu. Sementara kalau yang masuk itu, jadi ada dua jenis ya modulatornya. Kalau yang masuk itu modulator negatif, maka aktivitasnya menurun karena terjadi penghambatan. Itu ya perbedaan antara enzim allosterik dan enzim biasa.
Nah, enzim-enzim allosterik ini biasanya ada di dalam salah satu jalur. Jadi misalnya jalur glikolisis misalnya ya, seperti Ibu pernah sampaikan dulu contohnya. Jalur glikolisis itu kan ada beberapa tahap ya. Nah, masing-masing tahap itu kan diaktifasi oleh enzim yang berbeda. Mungkin next bisa di next. Ini untuk contoh. Nah, jadi ini adalah contoh apa? eh, Pengaturan metabolisme dengan eh, kontrol aktivitas enzim allosterik. Nah, ini misalnya ada suatu jalur ya. Suatu jalur produk starting materialnya, prekursornya apa gitu. Senyawa prekursornya. Kemudian ada produk akhir kan. Nah, ini kan ada berapa step ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 step ya. Masing-masing step itu diatur di masing-masing step itu dikatalisis oleh enzim yang berbeda. Makanya ada E1, E2, E3 ini enzimnya. Enzim yang mengkatalisis masing-masing tahap, ya. Nah, biasanya yang merupakan enzim allosterik itu adalah enzim yang pertama di awal-awal. Jadi E1 itu biasanya adalah enzim allosterik ya. Jadi enzim allosteriknya enggak semuanya ini enzim allosterik ya. Yang allosterik itu biasanya yang di awal saja ya. Step awal-awal. Nah, kenapa? Apa tujuannya? Nah, biasanya bukan produk. Enzim allosterik yang pada tahap awal ini, E1 ini akan dihambat oleh produk akhir dari jalur ini. Di jalur ini misalnya produk akhirnya apa gitu ya. Nah, itu akan menghambat nanti pada kadar tertentu. Jadi kalau kadarnya masih rendah, kalau produk akhirnya itu kadarnya masih rendah, dia tidak menghambat E1 ya. Tapi pada apa? Pada kadar tertentu sudah agak sebelum melewati level ini ya, level ambang batas yang diharapkan itu dia akan menghambat E1. Jadi artinya produk akhir ini berfungsi sebagai modulator negatif untuk enzim E1 ya. Jadi dengan demikian produk akhir ini tidak akan menumpuk ya, tidak akan terus jalur ini tidak terus-menerus berjalan. Jadi pada kadar tertentu dari produk akhir dia akan menghambat E1. Jadi itulah salah satu cara pengaturan jalur metabolisme dalam tubuh kita ya. Jadi peran enzim di sini sangat berpenting kan. Nah, contoh dari bagaimana ini realitasnya dalam metabolisme itu ada jalur tertentu, misalnya jalur glikolisis. Ini ada enzim yang pertama apa itu? Nanti itu dihambat oleh produk akhir, misalnya asam piruvat menghambat ini misalnya gitu. Tuh. Ya, mungkin itu ya penjelasan untuk mekanisme yang pertama. Kalau tahun-tahun kalau mau adik-adik bisa, karena kalau sekarang sistemnya tugas kelompoknya bagaimana? Cari topik sendiri atau topiknya dikasih dosen? Halo? Izin menjawab Ibu. Yeah. Untuk tugas kelompoknya itu kita cari topik sendiri, Bu. Oke. Nah, itu kalau dulu sih Ibu yang kasih apa ya? Pernah itu ya, ya tahun kapan tuh ya? Ya sebelumnya sih biasanya gitu. Sering kita dosennya yang ngasih topik ya. Nah, salah satu topiknya misalnya gini.
contoh-contoh untuk ini, eee, apa, pengaturan, penghambatan enzim allosterik. Misalnya pada jalur apa, enzim apa yang berperan gitu. Ini, apa contohnya itu, bisa dijadikan contoh, itu dijadikan sebagai tugas. Jadi misalnya cari 2 contoh, 3 contoh. Jadi ini dijelaskan secara detail gitu. Ini salah satu contoh ya. Jadi secara detail nanti menjadi tugas mahasiswa, contohnya apa sih gitu yang mekanisme jalur ini gitu. Apa, mekanisme pengaturan metabolisme dengan cara yang pertama ini. Ini namanya istilahnya feedback inhibition ya, kalau mau adik bahasa Inggrisnya, feedback inhibition. Jadi ada yang diindonesiakan menjadi penghambatan umpan balik ya, kalau diindonesiakan ya. Oke, mungkin kita masuk balik lagi ya. Jadi sekarang kita membahas, mekanisme yang kedua. Ya. Sebelumnya. Kan ada 3 tadi, baru 1 yang dijelaskan. Sebelum ini. Nah, ini kan baru 1 tadi, kontrol aktivitas enzim allosterik ya. Jadi coba di apa maksudnya kontrol aktivitas enzim allosterik. Enzim allosterik mampu mengubah aktivitas katalitiknya sebagai respon terhadap molekul efektor. Ya itu tadi ya. Yang kedua dengan cara apa? Mekanisme yang kedua dengan cara pengaturan oleh hormon atau sistem hormonal. Jadi hormon ya. Ini khusus terjadi pada makhluk hidup tingkat tinggi, organisme tingkat tinggi ya. Kalau bakteri itu enggak punya hormon ya bakteri ya. Yang uniseluler biasanya enggak pakai sistem hormon ya. Nah, apa sebenarnya hormon itu? Bagaimana dihubungkan? Kok dia bisa, katanya semua melibatkan enzim ini. Apa hubungan hormon dengan enzim? Adik-adik udah dapat kuliah tentang hormon ya. Hubungan antara hormon dengan metabolisme. Penting sekali buat adik-adik itu di bidang farmasi, kesehatan. Peran hormon itu apa sebenarnya? Secara umum peran hormon mengatur metabolisme, itu jawaban singkatnya ya. Tapi dengan cara apa gitu? Di sini disebutkan bahwa jadi yang bisa Ibu ini secara ringkas saja Ibu tulis di sini di slide ya. Penjelasan detailnya Adik bisa baca sendiri apa sih bagaimana kerja hormon apa. Tapi ada kalimat intinya di sini bahwa hormon merupakan apa? Katanya pembawa pesan kimiawi. Jadi hormon itu fungsinya adalah sebagai pembawa pesan dia. Pembawa pesan apa? Bukan SMS, bukan messenger, bukan apa ya. Tapi khusus yang dibawa pesan dia adalah membawa pesan kimiawi. Nah, ingat itu ya. Pesannya enggak sembarang pesan dia. Pesannya adalah pesan kimiawi. Yang disekresi oleh, nah ingat memang hormon itu kan disekresi oleh berbagai kelenjar endokrin ya. Dan diangkut oleh darah menuju jaringan atau organ target itu kan ini. Yang jelas intinya dia, fokus kita adalah dia sebagai pembawa pesan kimiawi. Gimana itu, Dek? Kenapa dia kok bisa kerjanya nggak di mana dia dihasilkan, tapi dia kerjanya di punya target dia. Harus di sana baru kamu sampai sampai perintahmu gitu ya. Gimana coba kira-kira cara kerja hormon secara molekuler?
itu. Adik-adik mungkin sudah dapat, ini fungsi hormon ini, fungsi ini. Tapi ini kita belajar hormon dikaitkan dengan metabolisme secara molekular, kan itu di biokimia semestinya. Nah, ini pun dulu secara detailnya ada yang dapat tugas itu. Nah, coba di slide, siapa tahu ada di slide Ibu ini yang contoh salah satu hormon. Coba. Coba di next bentar. Next. Ah, ini. Ini ada ya ini gedenya ya. Ini kira-kira oh, ada penjelasannya di situ. Ini enzim kok enzim? Hormon apa ini kira-kira? Bisa dibaca? Lalu biar nggak ngantuk. Ada penjelasan di sampingnya. Cascade mechanism of epinephrine and apa itu? Action and glucagon action. Apa kira-kira berarti apa hormonnya ini? Saya bisa jawab, Adik-adik. Hormon apa ini? Atau di gambar yang satu lagi lebih besar mungkin. Next. Jangan ngantuk ya, terus Ibu panggil satu-satu ya. Kira-kira hormon apa ini? Ada yang jawab? Ibu panggil ya. Coba, jangan. Sebelum ini. Kira-kira apa ini? Hormon apa? Hormon. Coba Ibu tanya ya salah satu ya. Name 008. Kadek Tania. Ada Kadek Tania? Hadir, Ibu. Apa kira-kira hormon apa ini? Udah ada di situ. PPT-nya kelihatan? Hormon apa? Belum ya. Belum tahu ya jenis-jenis hormon. Udah dapat mata kuliah tentang hormon. Hormon apa? Ya. Ya, oke. Berarti belum tahu ya. Ya, jadi hormonnya adalah hormon epinefrin dan hormon glukagon. Epinefrin dan glukagon. Apa itu? Kira-kira hormon epinefrin dan glukagon ini hormon yang berperan, salah satu jenis hormon yang adik-adik pernah dengar apa sih? Yang paling terkenal hormon apa? Hormon apa salah satu contoh aja Ibu nih, umum sekali ini. Ayo, tak catat nanti. Insulin, Ibu. Insulin. Insulin ya, insulin. Jadi nanti coba hubungkan dengan metabolisme, apa peran hormon insulin? Tapi jawabannya harus molekuler. Jangan mengatur kadar gula darah, itu terlalu umum. Nggak ada hubungannya sama metabolisme. Hormon insulin salah satunya. Tapi nanti itulah. Kalau hormon epinefrin ini apa? Atau hormon lain selain hormon insulin apa lagi? Yang sering ini loh istilahnya. Kalau ada apa ya, misalnya petualangan gitu tuh untuk memacu hormon apa gitu, apa? Hormonnya apa? Adrenalin, Ibu.
Iya, benar. Misalnya adrenalin ya. Nah, itu adrenalin tuh apa sebenarnya? Adrenalin itu kan kalau dilihat namanya memang semua kan, kelenjar adrenal ya yang menghasilkan. Tapi kalau hormon adrenalin itu apa? Itu Epinefrin harus ya, Bu. apa? Siapa yang jawab ini tadi? Maaf. Ulang lagi silakan diperjelas. Epinefrin ya, Adrenal Bu. epinefrin, ya benar. Jadi adrenalin itu sebenarnya adalah nama pasaran lah gitu, bukan nama ilmiahnya adalah epinefrin. Ya ini epinefrin ini. Apa sebenarnya dia hubungannya sama metabolisme? Jadi hormon itu di sini digambarkan gambarnya berwarna epinefrin itu berwarna apa? Kotak. Jadi dia molekul ya, molekul berwarna kotak, kotak berwarna hijau. Nah, itu dia akan menempel di reseptornya. Reseptornya itu ada di mana? Nah, ini ada di sini. Jadi bentuknya dibuat beda dengan hormon glukagon ya, hormon glukagon. Nah, jadi ini keduanya ini hormon epinefrin dan glukagon ini adalah hormon-hormon yang berperan dalam metabolisme karbohidrat. Jadi banyak selain insulin, epinefrin, glukagon itu berperan dalam pengaturan metabolisme karbohidrat. Jalur mana dia? Di-on-kan mana? Gitu. Coba lihat di sini. Target akhir dari coba misalnya epinefrin. Target akhirnya dia apa? Bagaimana caranya untuk mencapai target pesan itu katanya dia membawa pesan kimiawi. Apa sih sebenarnya pesan kimiawi yang dia bawa? Gitu. Itu yang harus di ini. Misalnya epinefrin ini. Epinefrin itu begitu dia nempel di reseptornya, apa yang terjadi? Nah, kalau mau lebih detail silakan baca ada di sebelahnya itu. Baca di textbook sebanyak sekali cara kerjanya dia. Tapi di sini bisa kita lihat, Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana itu fenomenanya. Makanya hormon itu jumlahnya sangat sedikit tapi dia memberi efek yang sangat besar, ya. Kalau sampai kekurangan hormon atau kelebihan hormon, reaksinya bisa berlipat ganda, kan? Tuh. Satu molekul bisa menyebabkan efek yang berlipat ganda, reaksinya dipercepat berlipat ganda ya. Jadi misalnya begitu dia nempel itu ada yang diaktifkan itu. Artinya yang diaktifkan itu kan ada tanda hijau segitiga itu ya. Itu jadi dengan bertemu dengan apa itu? Maka ATP itu reaksi pembentukan siklik AMP itu akan akan terjadi begitu terbentuk siklik AMP apa yang terjadi? CAMP ada disebutnya C. Nah, itu 20 kali apa itu? Ini kecil nih ya. 20 kali itu dipercepatnya. Terus nanti setelah itu siklik AMP ini akan yang mengubah yang tadinya inaktif apa itu? PKA ya. Yang tadinya inaktif menjadi aktif. Jadi berikutnya yang dia begitu terbentuk dia yang aktif, dia akan mengaktifkan yang lain. Jadi semua saling diaktifkan. Jadi reaksi-reaksi yang berikutnya akan diaktifkan. Gitu. Itu caranya dia. Jadi seolah-olah seperti begitu satu on, satu dia nempel, reseptor hormon itu nempel di reseptor, reaksi-reaksi yang berikutnya itu semuanya akan diaktifkan sekian kali lipat. Sampai akhirnya dihasilkan berapa molekul apa itu. Targetnya dia akan menghasilkan apa? Glukosa. Glukosa 1 fosfat sampai 10.000 molekul ya.
Jadi tujuan akhirnya apa sebenarnya dia? Ingin meningkatkan kadar gula darah, ya, dan itu. Jadi kalau kita dengan cara apa? Dengan cara ini, glikogen itu dipecah menjadi glukosa. Glukogen yang ada merupakan cadangan makanan kita, itu yang merupakan polisakarida, itu dipecah menjadi glukosa. Jadi kalau kita adrenalin kita dipacu, kan kita bergerak cepat gitu ya. Itu terjadi pembakaran yang semikian besar ya, sehingga pembakarannya itu belum sampai jadi ATP ini sih fungsinya epinefrin ini bagaimana glukosa yang tadinya ada di otot itu yang terkumpul sebagai glikogen itu dilepas jadi glukosa. Itu ya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, sebenarnya di sini reaksi ini menjadi aktif itu karena apa? Yang tadinya inaktif menjadi aktif. Itu karena apa? Itu karena enzimnya diaktifkan, ya. Jadi yang di tengah-tengah itu ya eh, yang ada di atas tanda panah itu ya diaktifkan itu. Apa nama enzimnya apa secara detail bisa adik-adik baca sendiri. Tapi ini secara umum gini contoh salah satu kerja hormon ya. Sehingga disebut tadi istilahnya yang coba sebelumnya ini ada penjelasan apa? Sebelum ini yang lebih yang ada penjelasan sebelahnya itu. Itu ada. Slide sebelum ini coba tampilkan. Namanya katanya apa? Mau ya? Sebelum ini bisa tampil slide-nya. Sebelumnya. Ini. Katanya cascade cascade mechanism of epinephrine and glucagon action ya. Cascade itu kaskade itu artinya itu ya. Kalau ada kayak main game itu, main game yang anak-anak tuh. Cascade itu kan berarti satu aktif yang lain berak gitu sekian kali lipat. Itu ya, itu maksudnya cascade ya. Jadi seperti itu ya. Salah satu mekanisme kerja hormon. Jadi itu mengatur metabolisme kan. Ingat bahwa yang diatur itu sebenarnya yang diaktifkan enzim reaksi ini aktif karena enzimnya diaktifkan. Siapa yang mengaktifkan? Ada si hormon ini yang mengaktifkan ya. Tapi nggak mengaktifnya secara tidak langsung di awal dulu. Sehingga dia tujuannya adalah biar di jaringan target saja dia pesan itu terbawa gitu ya. Oke, itu kan cara molekuler mudah-mudahan ada pemahaman bagaimana kerja salah satu hormon. Oke, kita belajar ke yang kedua sudah yang mekanisme yang ketiga. Jadi ke sebelumnya lagi slide sebelumnya. Yang ketiga. Jadi yang pertama aktivitas enzim allosterik, yang kedua hormon, yang ketiga dengan apa yang kira-kira yang ketiga ini ya? Yang pertama itu aktivitas enzimnya diatur. Si enzim allosteriknya. Sekarang yang ketiga itu gimana kira-kira caranya ya? Kira-kira caranya yang ketiga adalah yang diatur bukan lagi aktivitas enzimnya, misalnya aktif tidak aktif gitu ya, atau dihambat atau dipercepat, tetapi yang ketiga yang diatur atau dikontrol itu adalah tingkat konsentrasi enzimnya. Jadi jumlah enzimnya yang diatur, bukan aktivitasnya ya. Itu bedanya dengan yang pertama ya. Konsentrasi enzimnya yang diatur. Artinya
kalau mau jalur itu dipercepat, maka jumlah enzimnya diperbanyak. Jadi katalisnya diperbanyak. Jadi tubuh kita membuat enzim yang banyak biar jalur itu lebih cepat. Nah, biasanya yang ketiga ini sering terjadi pada bakteri, ya, induksi enzim. Jadi misalnya ada bakteri, kita inginkan bakteri itu menghasilkan enzim apa gitu ya. Kan ingat produksi, nanti ada sebenarnya ada mata kuliah pilihan, tapi sekarang kok nggak ada yang ngambil ya. Dulu banyak sekali yang ngambil ya, waktu angkatan di awal-awal, sampai tahun berapa itu, sampai tahun 2015 itu rasanya ya. Angkatan-angkatan adik-adik sebelumnya, kakak kelasnya itu ada jadi banyak yang ngambil mata kuliah teknologi enzim. Nah, di situ bisa ini gimana memproduksi enzim, siapa tahu adik-adik mau tertarik memproduksi enzim dijual nanti. Karena saat adik-adik farmasi kan bisa untuk terapi apa, pakai enzim apa misalnya gitu. Untuk memproduksi itu misalnya. Itu ada di kuliah teknologi enzim ya. Itu gimana? Misalnya kita inginkan bakteri itu menghasilkan enzim tertentu yang banyak gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah kita melakukan induksi enzim. Cara melakukan induksi enzim adalah di medianya itu ditumbuhkan ditambahkan senyawa induktor. Jadi yang bisa menginduksi proses produksi enzimnya gitu ya. Jadi kalau memang jadi nanti tubuh kita mengatur sedemikian rupa jumlah enzim yang ada pada jalur tertentu misalnya. Enzimnya ini kalau mau diperlambat jalur itu, enzimnya dikurangin aja dengan bagaimana cara mengurangi enzim ya, didegradasi enzimnya. Enzimnya di di di, dirusak oleh tubuh kita gitu. Atau kalau mau mempercepat jalur itu buat enzimnya. Jadi di sini dikatakan konsentrasi suatu enzim tertentu. Jadi jumlah enzim dalam dalam ini juga ada tertentunya dia. Tubuh kita sudah punya cara. Nggak boleh enzimnya terlalu banyak kan? Ya, yang dalam jalur-jalur itu kan. Yang kalau kebanyakan gimana? Nanti terlalu cepat reaksinya gitu. Makanya ada ini, konsentrasi suatu enzim tertentu pada waktu tertentu merupakan akibat dari keseimbangan antara kecepatan sintesa dan kecepatan degradasinya. Tuh ya. Itu. Ini secara umum Ibu jelaskan model-model pengaturan metabolisme. Tapi tentunya ini yang masih mampu dipahami oleh para ahli ya. Banyak hal yang tidak terungkap. Sehingga nanti katanya kan biokimia ini sangat terbatas ya, hanya sesuai kemampuan manusia ini saja. Yang berhasil diungkap secara ilmiah. Secara tidak ilmiah banyak sekali kan fenomena-fenomena. Misalnya contoh misalnya apalagi yang berkaitan dengan imunitas itu. Kenapa orang yang hormon kortisol yang itu-gitu tuh, apalagi itu. Yang bikin senang itu gimana efeknya terhadap metabolisme. Orang yang stres, gimana hubungannya sama metabolisme, pengaturannya kayak apa gitu misal. Nah, yang gitu-gitu itu nanti akan semakin berkembang ilmu biokimia yang mengarah ke situ. Karena banyak yang belum terungkap kan. Dan juga memang jadi itu seperti apa ya, dihubungkan dengan psikologis nanti ilmu bagaimana hubungan antara psikologi dengan biokimia gitu ya misalnya. Itu yang diramalkan berkembang berikutnya karena itu yang masih belum terungkap.
psikologi ya. Orang yang meditasi itu gimana kok bisa dia nggak makan sekian lama gitu, kok bisa metabolismenya tetap dia tetap hidup gitu misalnya. Ada para yogi itu misalnya nggak makan berapa hari, tapi tetap dia gimana itu pengaturan metabolismenya gitu misalnya. Itu kan berarti bisa aja gitu tubuh kita itu punya cara-cara tertentu ya, yang mungkin tidak di bi be tidak bisa terungkap secara ilmiah. Yaitu tentang pengaturan metabolisme. Jadi Ibu akhiri kuliah tentang, topik tentang pengantar metabolismemu. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan ada gambaran, nambah gambaran tentang metabolisme. Berikutnya Ibu akan membahas tentang metabolisme karbohidrat, tapi secara umum saja, dan juga sedikit tentang siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif. Ya, silahkan next. Gak kerasa sudah hampir 1 jam ini. Metabolisme karbohidrat ya. Jadi hanya salah satu contoh secara lebih detail metabolisme dari masing-masing biomolekul. Dalam hal ini karbohidrat. Nah ini secara umum dulu bahwa nasi pirupat ya. Jadi ada jalur yang dalam jalur ini. Ini aja deh biarin. Tapi meskipun bahasa Inggris ya. Jalur pertama yang dari metabolisme karbohidrat itu kan kalau sudah jadi glukosa ya. Yaitu apa? Glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirupat melalui jalur apa? Glikolisis ya. Nah ini. Jadi adik-adik jalur glikolisis harus cukup dipahami. Agak detail, ini salah satu contoh ya. Lebih detail tentang metabolisme, jalur metabolisme. Glikolisis mengubah glukosa menjadi 2 pirupat melalui 10 step, 10 successive reaction. Jadi 10 reaksi yang berurutan ya. Nah, ingat di glukosa itu C-nya ada 6. Setelah mengalami glikolisis itu akan menghasilkan 2 molekul pirupat. Jadi glukosa C-nya ada 6, 1 molekul pirupat C-nya ada 3. Ya, jadi dibagi 2 gitu. Jadi sudah dipecah jadi 2. C-nya ada 2. Ada 3. 2 molekul pirupat. Nah, selanjutnya kan itu berikutnya. Kita gini dulu. Pirupat ini kan merupakan senyawa antara di sini ya, sebelum ke asetil-CoA ya. Pirupat ini mau kemana sekarang nasibnya pirupat ini? Jadi dikatakan nasib ya. Ini fit ya, bahasa Inggrisnya fit. What is your fit? Fit ya. Artinya pirupat ini mau kemana dia? Mau jadi apa dia? Tergantung pada apa? Pada kondisi tubuh gitu ya. Kondisi lingkungan dia. Dalam keadaan aerob, aerob itu apa? Cukup oksigen, maka pirupat akan lurus ke bawah itu. Pirupat akan diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA akan diubah masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat, citric acid cycle. Akhirnya dia lepaskanlah CO2 dan H2O. Jadi didegradasi secara sempurna ya. Kalau dalam keadaan cukup oksigen. Ya. Makanya seperti tadi kan
sebelumnya kan minggu lalu kita udah bahas di 3 tahap katabolisme aerobik. Jadi itu katabolisme aerobik itu ya, sampai jadi semuanya dipecah sempurna jadi CO2 dan H2O. Itu harus cukup oksigen dan inilah jalur, jadi kalau kita sudah cukup oksigen maka, ATP-nya paling besar. Jadi semua dibakar itu, semua C jadi CO2 dan jumlah oksigennya paling banyak, yaitu 36. Ada yang menyatakan 36, ada yang menyatakan 38, ATP. Ya. Satu molekul glukosa kan menghasilkan 36 sampai 38. Itu kalau kita cukup oksigen, makanya napas kita itu sangat penting ya. Napas itu nanti ada hubungan sama energi. Makanya kalau kita mau cukup energi harus cukup napas ya. Ya seperti kejadian itu yang kemarin tuh Arema itu ya, hipoksia ya. Gimana itu? Biar nggak ngantuk ya. Ya kekurangan oksigen ya nggak bisa itu ATP-nya ke habis ya. Kekurangan energi. Kemudian apa? Dalam keadaan anaerob, bagaimana kalau tubuh kita ya dalam keadaan kekurangan oksigen? Apa yang terjadi dengan pirupat ini? Dia mengalami, nah pada tubuh kita ada manusia mamal ya. Di sini ada yang, jadi lihat yang sebelah kanan ya. Jadi pirupat akan berubah jadi apa pada tubuh kita kalau kekurangan oksigen? Dia bisa jawab? Jadi apa dalam keadaan anaerob? Ayo biar nggak ngantuk. Jawab aja. Jadi laktat, Bu. Laktat, ya. Siapa tadi? Laktat, ya, oke. Laktat, asam laktat. Ya sebenarnya ini laktat, pirupat itu adalah Karena E. coli itu bisa ngefermentasi sukrosa. Di dalam biji-biji itu ada sukrosa, makanya dia jadi Bentuk apa ngefermentasi sukrosa? Enggak. Mungkin gini-gini, sifat E. coli itu bisa ngefermentasi sukrosa. Itu satu. ya, ya ada ya kaitannya ya. Oke. Itu ini pada manusia dulu, pada manusia. Pada manusia itu tergolong apa? Mamalia ya. Jadi ini jadi mengalami berubah menjadi laktat itu terjadi pada saat apa? Pada tubuh kita. Vigorously contracting muscle. Apa itu? Pada tubuh kita ini dulu. Karena adik-adik kan farmasi. Pada tubuh kita, kalau kita kekurangan oksigen, Konstruksi otot, Ibu. pada saat terjadi kontraksi otot yang sangat kuat. Misalnya kita lari kencang, sprint. Gitu misalnya. Suatu saat kita terengah-engah, maka apa yang terjadi? Terjadi kelelahan. Jadi menunjukkan, jadi kalau terbentuk laktat, laktat ini akan menumpuk di otot. Di otot itu akan menimbulkan rasa lelah. Ya, kita mendaki gunung gitu ya. Atau lari sprint. Antara kecepatan gerak dengan oksigen yang masuk itu tidak seimbang, sehingga terjadi penumpukan asam laktat di dalam otot menimbulkan kelelahan. Ya, itu pada manusia, pada mamalia. Tapi laktat ini dalam keadaan anaerob ini juga bisa terbentuk laktat itu pada organisme, pada bakteri ya, bakteri tertentu yaitu bakteri Lactobacillus. Makanya laktat.
ya kan bisa terbentuk asam laktat. Lactobacillus itu terjadi fermentasi asam laktat. Contohnya pada apa? Yang lactobacillus itu misalnya di yogurt itu ya, di yogurt itu. Jadi makanya rasanya asam karena terbentuk asam laktat. Itu kondisinya harus anaerob. Kemudian pirupat ini bisa juga berubah menjadi etanol. Coba lihat reaksinya. Nah, kalau pirupat tuh bisa berubah menjadi 2 etanol dengan melepaskan CO2. Nah, lihat C-nya. Coba nanti lihat struktur asam laktat seperti apa, struktur etanol seperti apa, struktur pirupat seperti apa, gitu ya. Jadi adik-adik lebih memahami secara molekuler, tidak hanya menghafal gitu ya. Dan ingat ini hanya terjadi pada apa? Yes. Yes itu ragi ya. Khamir, ada yang menyatakan khamir. Jadi pungi yang uniseluler ya, pungi yang satu sel ya. Ragi. Oke, itu ya. Jadi bisa seperti itu ya, tergantung kondisi. Jadi ini semuanya ini kan termasuk apa katabolisme ya dari glukosa. Jadi apa di akhirnya? Dan ingat bahwa yang paling banyak energinya yang lurus itu yang ke bawah itu. Sempurna gitu. Jadi kalau kita mau penuh energi, makanya ada pengaturan napas itu sangat penting ya. Ada bagaimana napas kita itu diatur sedemikian rupa biar produksi energi menjadi tinggi. Oke? Mungkin bisa lanjut. Nah, ini secara umum udah sama dengan tadi. Mas, lanjut. Nah, ini kalau mau dilihat strukturnya ya. Etanol itu seperti apa? Laktat itu apa bedanya dengan etanol? Apa bedanya dengan pirupat ya? Gugus-gugusnya lihat ya. Kalau memperhatikan suatu molekul yang dilihat itu adalah gugus fungsi apa yang ada di situ. Ya, karena gugus-gugus fungsi itulah yang akan menunjuk apa? Menjadi menunjukkan dia fungsinya apa. Berkaitan dengan fungsi, ingat struktur selalu berkaitan dengan fungsi. Oke, complete oxidation makanya CO2 dipersado. Oke, terus next. Next, belum muncul. Glikolisis. Nah, secara detail apa sih itu glikolisis? Glikolisis itu artinya sampai asam pirupat ya. Selain asam pirupat, selama proses hidrolisis itu juga dihasilkan sedikit ATP ya. Ada energi ya. Dan juga NADH. Nah, ini Ibu akan bercerita tentang NADH karena nanti akan sering ketemu apa itu NADH ya. NADH itu apa kepanjangannya? Nikotinamida adenin dinukleotida hidrogen. Nanti dia hanya itu bisa lepas menjadi NAD plus ya. Jadi NADH itu artinya dia sudah membawa elektron ya. Jadi kalau mau dia melepas elektronnya, dia akan menjadi NAD plus. Jadi NADH dan NADH adalah koenzim pembawa elektron. Jadi ingat NADH ini adalah koenzim. Kemarin kita cerita apa itu koenzim ya. Salah satunya adalah NADH. Dia adalah koenzim yang berfungsi membawa elektron. Koenzim pembawa elektron. Nanti seandainya ada suatu reaksi-reaksi oksidasi di dalam tubuh kita,
pastilah enzim yang mengkatalisisnya itu akan membutuhkan NADH. Ya. Karena reaksi oksidasi itu apa? Terjadi pelepasan elektron. Ya. Pelepasan elektron, elektron yang dilepas itu kemana? Siapa yang bawa? Elektron yang dilepas jika terjadi reaksi oksidasi di dalam tubuh kita, elektronnya itu akan dibawa oleh NADH. Jadi dia dikatakan koenzim pembawa elektron. Ya. Penting sekali fungsinya NADH ini. Ingat NADH ini adalah koenzim. Koenzim berarti kita makannya itu dia apa itu nikotinamida asam ini niasin ya yang kemarin tuh. Jadi harus ada di dalam makanan dalam bentuk niasin rasanya nih. Asam nikotinat ya, nikotinamida. Dulu dalam tubuh kita diubah menjadi NADH koenzimnya. Nah, ingat glikolisis ini berlangsung di dalam sitoplasma ya. Sementara yang siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif berlangsung di dalam apa? Ayo, organel apa? Minggu lalu Ibu jelaskan. Siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif terjadi dalam organel mitokondria, Ibu. ya, mitokondria. Itu kan beda nanti. Hasil akhirnya ya ini sudah. Atom glukosa menjadi yang 6C menjadi 3C sebanyak 2 mol. Jadi dalam tahap ini di totalnya dihasilkan 4 ATP. Nah, ini selain itu juga dihasilkan 2 molekul NADH. Nah, nanti Bu, yang perlu adik-adik ingat, semua nanti akan selama proses ini sebenarnya kan proses oksidasi juga ya. Glikolisis ini kan oksidasi tapi belum sampai tuntas ya, kayak pembakaran juga kan. Dari C6 jadi baru sampai C3 aja. Nah, ini selama proses ini juga dilepaskan NADH. Jadi proses oksidasi jadi dia berfungsi NADH ini membawa elektron-elektron kan. Nanti NADH ini kemana terus dia? Elektron dibawa kemana? Itu salah satu pertanyaan penting yang harus adik bawa jawab. Dibawa kemana oleh NADH? Itu akan dibawa ke fosforilasi oksidatif. Ditransfer ke rantai transport elektron. Itu ya. Next. Nah, ini secara detail tapi Ibu tidak menjelaskan ya, silahkan baca sendiri. Seperti apa? Jadi masing-masing ada detailnya. Ini benar-benar reaksi kimia organik sampai dia jadi piruvat. Nah, ini kalau mau. Bagaimana ini step-stepnya? Ingat, benar nggak sih setiap step itu dikatalisis oleh enzim yang spesifik? Coba lihat enzim-enzimnya. Kelihatan nggak sini enzim-enzimnya? Enggak ya? Enggak disebutkan enzimnya kebetulan. Kalau mau pasti ada teks di textbook ada semua ini enzimnya apa ini masing-masing ada step ya. Ibu tidak menjelaskan ini secara detail biar tidak menyita waktu, tapi secara umum adik-adik harus tahu apa sih yang dihasilkan minimal tahu setiap jalur itu minimal adik-adik tahu apa sih substrat apa prekursornya apa, startnya apa, produknya apa itu yang ya jangan sampai itu nggak tahu ya ya ini karena itu adalah identitas dari jalur itu kan dia startnya apa produknya apa itu harus tahu karena suatu saat misalnya adik-adik belajar oh ada obat ini menghambat jalur ini atau hormon ini menghambat jalur ini gitu atau mengaktifasi jalur ini berarti kalau diaktifasi nanti produknya apa yang banyak nanti gitu kan harus tahu kan
Oh, piruvat nanti akan banyak gitu. Misalnya kalau jalur glikolisis dipacu nanti piruvat akan banyak gitu misalnya. Ya kan? Jadi nggak harus hafal sih. Next. Nah ini. Di sini Ibu tidak karena waktu juga adik-adik bisa secara detail masing-masing jalur dalam metabolisme karbohidrat bisa dibaca sendiri. Ibu di sini hanya menyinggung dan kata kunci dari masing-masing jalur. Jadi jalur metabolisme karbohidrat ada banyak kan. Nah ini jalur-jalurnya itu misalnya glikolisis. Tahu ya glikolisis. Nah apa yang adik-adik harus ada di ini di luar kepala dari glikolisis? Pasti glikolisis itu jangan menghafal. Nah itu sebenarnya ada glikolisis, ada gluconeogenesis. Coba adik-adik ucapkan dengan mengucapkan, tidak hanya melihat atau mendengar, adik-adik lebih mudah nyantol. Misalnya gitu kan. Mengucapkan jadinya lebih mengenal aja. Glikolisis, gluconeogenesis, glikogenesis, glikogenolisis, fotosintesis sudah tahu kalau fotosintesis termasuk. Jadi fotosintesis yang hanya terjadi pada tumbuhan itu juga termasuk salah satu jalur metabolisme karbohidrat ya. Nah, dari sekian jalur ini yang metabolisme karbohidrat, coba perhatikan kira-kira yang mana katabolisme, yang mana anabolisme. Kalau udah ada disebutkan ya. Tapi adik-adik harus paham. Oh ini katabolisme, ini anabolisme. Nah kira-kira katabolisme dan anabolisme bisa dilihat dari apanya sih? Kalau dari istilahnya aja dulu. Biasanya kalau katabolisme berarti diakhiri dengan apa istilahnya? Ada akhiran di belakangnya kan? Ada akhiran lisis, ada akhiran genesis. Kira-kira kalau lisis di belakangnya berarti apa? Katabolisme atau anabolisme? Kalau lisis di belakang. Halo? Katabolisme, Ibu. Ya, jadi kalau ada lisis di belakang berarti katabolisme. Karena pengertian kata lisis itu apa? Istilah lisis. Sel mengalami lisis. Berarti apa? Pemecahan suatu senyawa yang kompleks menjadi sederhana, Ibu. Jadi kalau lisis berarti terjadi pemecahan gitu ya. Lisis. Misalnya hidrolisis, reaksi hidrolisis. Berarti pemecahan dengan reaksi pemecahan, pemutusan ikatan dengan melibatkan molekul air. Reaksi misalnya gini, dalam bakteri proses ada litik lagi, sama nggak lisis dengan litik? Bentar ya. Ya. Bentar.
Halo? Bisa masuk lagi ya? Maaf tadi terputus karena sebentar. Halo, sudah masuk suara Ibu? Masuk Ibu. Oke, oke. Ibu. Ya, kita lanjut lagi ya. Berarti kalau istilah lisis, tadi ada proteolisis misalnya, atau proteolitik, bakteri proteolitik, berarti apa? Bakteri amilolitik, berarti apa? Ya, biar adik-adik tidak menghafal. Bakteri lipolitik, berarti apa? Litik itu sama dengan lisis ya, ada yang proteolisis. Proses protein Halo? Halo Ibu. Nggih, sudah ya, sudah nyambung lagi ya. Masih ada peringatan. Ya, itu ya. Gluconeogenesis itu apa ya? Eh, Sudah jelas, masuk suara Ibu? Halo? Masuk Bu. Masuk Ibu. Oke, oke. Kita lanjutkan lagi dikit aja nih. Gluconeogenesis apa kira-kira? Neo itu artinya apa? Glukosa. Neo baru ya. Baru Bu. Glukosa baru. Genesis apa? Pembentukan Membuat. Bu. Nah, pembentukan atau membuat ya. Jadi kalau ada akhiran genesis berarti itu proses biosintesa atau proses anabolisme ya. Jadi membuat glukosa baru. Nah, ini uniknya bedanya gluconeogenesis dengan ini ya. Kalau yang kan ada glukosa itu kan bisa dihasilkan dari hasil degradasi dari polisakarida kan. Tapi itu kan yang biasa. Nah, di sini tubuh kita juga bisa membuat glukosa baru dari prekursor non karbohidrat. Jadi yang tadinya asalnya bukan dari karbohidrat gitu, dari prekursor non karbohidrat. Misalnya
Glukosa itu bisa dibuat dari asam amino. Jadi ada asam amino tertentu yang rantai sampingnya itu bisa dipakai kalau kalau asam amino itu didegradasi, rantai sampingnya itu bisa dipakai untuk membuat glukosa baru, itu namanya asam amino glukogenik ya. Jadi asam amino glukogenik namanya. Kemudian asam amino glukosa juga bisa dibuat dari apa? Gliserol ya. Dari kalau kita lemak itu bisa jadi. Ya, itu misalnya. Jadi coba lihat jalur-jalur gluconeogenesis itu bisa dilihat jalur ke atas itu ya, yang ke atas. Itu contoh gluconeogenesis. Kemudian glikogenesis. Apa itu kira-kira glikogenesis? Itu ini kan gluko, ini gliko. Genesis membuat. Jadi glikogenesis adalah biosintesis glikogen dari satuan-satuan glukosa. Ya, jadi membuat glikogen. Glikogen itu apa ya? Ibu sudah pernah menjelaskan tentang glikogen? Glikogen itu apa ya? Apa bedanya glikogen dengan pati? Atau amilum? Persamaannya apa? Antara glikogen dengan amilum, persamaannya apa? Perbedaannya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Glikogen itu apa? Polimer apa monomer? Makromolekul atau molekul kecil? Halo? Polimer, Ibu. Glikogen. Polimer ya. Jadi penting sekali ya pemahaman tentang glikogen. Coba adik-adik baca lagi sendiri, googling sendiri apa sih itu glikogen, bagaimana strukturnya. Glikogen itu adalah polimer dari glukosa sama dengan amilum. Amilum juga adalah polimer dari glukosa. Tapi apa bedanya sekarang? Ini sama-sama polimer dari glukosa ini antara amilum dengan glikogen. Bedanya apa ya? Amilum dengan glikogen itu adik-adik harus tahu. Dari strukturnya mirip, merupakan polimer dari glukosa. Bedanya apa ya? Dari segi selain itu, fungsinya coba kalau glikogen itu fungsinya apa? Amilum fungsinya apa? Sama nggak fungsinya? Sama, fungsinya sama. Sebagai apa? Sebagai cadangan energi, cadangan glukosa, cadangan energi. Bedanya apa bedanya? Bentuk struktur, Ibu. Bentuk struktur ada beda sedikit. Biasanya glikogen itu lebih bercabang ya. Jadi polimer ini pati amilum maupun glikogen itu adalah polimer yang bercabang. Jadi ada cabang-cabangnya gitu ya. Enggak lurus gitu. Tapi ada cabang-cabangnya itu. Bedanya adalah apa? Kalau amilum itu adalah cadangan makanan pada tumbuhan, sel tumbuhan. Sedangkan glikogen adalah cadangan makanan pada sel hewan, khususnya mamalia, termasuk juga manusia, ya kan? Manusia kan tergolong mamalia juga. Jadi glikogen itu adalah cadangan makanan, cadangan karbohidrat pada sel hewan, pada manusia, ya. Artinya apa? Kalau kita kelebihan glukosa,
glukosa kita kebanyakan makan gula, sementara gula di darah itu sudah pada kisaran tertentu, biar nggak lebih, tidak melebihi, maka glukosa yang ada di darah itu, kalau kita ingin simpan, ya karena kelebihan ya kita simpan, maka disimpannya dalam bentuk glikogen, bukan dalam bentuk amilum. Kalau tumbuhan baru membentuk amilum, ya. Jadi digabung-gabungkan itu glukosa, satuan-satuan glukosa dirangkai menjadi suatu polimer. Pada manusia, polimer yang terbentuk adalah glikogen. Nah, itu glikogen kita ada di otot terutama ya. Di otot rangka maupun di otot jantung ya. Glikogen. Jadi disimpan di situ. Terus jadi ada jalur yang disebut glikogenesis yang menyatukan itu. Jadi ada jalur. Nanti ada hormon yang memacu ini, misalnya apa? Biar glukosa yang ada di darah itu disimpan aja ini. Misalnya gitu ya. Atau dalam kondisi tertentu jalur ini misalnya kalau kita kebanyakan makan terus gitu, makan gula, sementara kita tidak bergerak sehingga glukosa yang ada di darah itu tidak dipecah jadi energi ya. Tapi kita terus makan itu ya glikogenesis yang jalurnya ini yang on, biar nggak kebanyakan glukosa di darah ya. Jalur ini yang di on gitu misalnya. Terus kalau glikogenolisis itu apa? Glikogenolisis berarti lisis pecah, glikogen. Jadi pemecahan glikogen ya, biar tidak menghafal dari istilahnya sudah bisa. Lisis berarti pemecahan glikogen. Jadi katabolisme glikogen menjadi glukosa monomernya. Jadi jalur glikogenolisis ini terjadi kalau apa? Kapan kira-kira terjadi glikogenolisis ini? Jadi cadangan makanan kita, glikogen itu dipecah menjadi monomernya dan dilepaskan ke darah. Sehingga kadar gula darah akan meningkat lagi. Ini kira-kira terjadi pada kondisi apa ya glikogenolisis? Ada terbayang nggak? Jalur glikogenolisis ini terjadi pada saat kapan pada tubuh kita? Ya. Gimana? Jalur pada saat kita apa biasanya? Pada saat kita misalnya orang puasa, berapa hari puasa, atau orang yang diet karbo sampai kapan gitu ya. Itu ya. Itu contohnya ya. Jadi nanti misalnya tadi jalur hormon apa tadi epinefrin itu memacu jalur glikogenolisis ya. Benar nggak? Tadi coba lihat gimana kerjanya epinefrin. Pada akhirnya akan dilepaskan banyak molekul glukosa dari hasil pemecahan glikogen. Nah, sekian ya. Ada next ada lagi? Oh iya. Jadi untuk metabolisme karbohidrat masih secara umum seperti itu. Nah, ini misalnya jalur yang ke atas ini. Contoh gluconeogenesis. Bagaimana itu? Dari mana aja asalnya gluconeogenesis itu? Ini bisa secara umum ya. Oke, next.
Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang siklus Krebs. Nah, ingat ini namanya ya, siklus Krebs itu banyak punya nama ya. Siklus Krebs adalah nama penemunya. Tapi Krebsnya beda dengan Mr. Krabs itu yang kepiting itu ya, bukan beda ya. Krebs itu kan C itu. Ini siklus Krebs. Siklus TCA. TCA itu apa? Nama lainnya. TCA tricarboxylic acid. Asam trikarboksilat. TCA. Juga disebut sebagai dengan istilah siklus asam sitrat. Indonesia kan. Ini banyak istilahnya ya. Tapi adik-adik suatu saat disebutkan istilah-istilah ini harus tahu. Oh, ini maksudnya siklus Krebs. Bagaimana adik-adik bisa tidak menghafal gitu ya, karena sebaiknya mengenal lah sedikit siklus Krebs itu apa sih. Kenapa bisa disebut siklus asam sitrat? Kenapa disebut dengan siklus asam trikarboksilat atau trikarboxylic acid? Ini. Jadi dia memang tujuannya adalah mengubah asetil-CoA. Jadi asetil-CoA yang merupakan senyawa antara itu diubah menjadi asam sitrat. Apa sih asam sitrat itu? Terus dihasilkan apa saja selama proses? Dihasilkan 3 CO2. Dihasilkan 1 ATP untuk satu kali siklus ya. Juga dihasilkan 1 FADH dan 4 NADH. Jadi banyak dihasilkan 4 NADH ya. Jadi tujuannya sebenarnya dia mengubah C yang ada di asetil-CoA itu kan C-nya ada 2. Itu menjadi CO2. Ya. Oke. Coba next. Secara umum lebih detail ada bisa pelajari. Ini Ibu menjelaskan sekilas. Oh, bukan ini. Coba sebelum ini enggak ada. Nah, siklus Krebs. Coba kita lihat siklus Krebs ini. Gugus berkarbon 2 yaitu asetil-CoA memasuki siklus. Coba lihat. Ini apa yang terjadi sih? Ini secara umum untuk siklus asam sitrat ya. Waktu pirupat itu kan katanya mengandung 3C ya. Hasil glikolisis itu kan menghasilkan 2 molekul asam pirupat ya. Nah, C-nya ada 3 kan di sini digambarkan 3 bola ini ya. C-nya ada 3. Nah, pirupat ini sebelum menjadi asetil-CoA dia mengalami suatu tahap yang disebut dekarboksilasi oksidatif. Ada satu tahap dekarboksilasi oksidatif yang berfungsi untuk melepas satu C dari siapa? Pirupat itu menjadi CO2 kan, 1 C dilepas menjadi CO2 sehingga dia C-nya tinggal 2. Dan CA tinggal 2, C-nya tinggal 2 itu namanya gugus asetil kan. Nah, gugus asetil itu membentuk berdekatan dengan koenzim A. Terbentuklah asetil-CoA gitu ya. Asetil-CoA. Nah, selama proses ini dalam satu tahap ini dari pirupat menjadi asetil-CoA itu dilepaskan 1 NADH ya. 1 NADH. Nah, sekarang coba perhatikan sudah terbentuk asetil-CoA. Asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs dengan melepaskan melepaskan koenzim A-nya lepas, gugus asetilnya masuk ke dalam siklus Krebs. Ya, terjadi siklus sedemikian rupa, pada akhirnya dilepaskan 2 CO2.
2CO2 ini karena dalam satu molekul glukosa karena dihasilkan 2 molekul piruvat, maka kan 2 asetil-CoA jadinya kan. Karena 2 asetil-CoA maka dihasilkan 4 CO2 gitu ya. Jadi masing-masing menghasilkan 2 CO2. Juga dihasilkan 3 NADH ya. Dan 2 FADH. 1 FADH untuk sekali siklus karena ini 2 maka dihasilkan 2 FADH ya. Nah, selanjutnya masing-masing FADH dan NADH ini sebenarnya apa sih dia? Kan ingat tadi fungsinya adalah NADH dan MADH ini adalah sebagai koenzim pembawa elektron. Jadi proses oksidasi selama ini berlangsung itu elektronnya dipegang oleh NADH dan FADH ini. Juga yang di sini itu kan juga dihasilkan NADH. Jadi setiap proses oksidasi akan dihasilkan NADH. Dibutuhkan suatu koenzim yang akan membawa elektronnya itu. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Next. Elektron-elektron yang dibawa oleh, ini, kalau mau lebih detailnya inilah yang terjadi dalam siklus Krebs. Kalau mau dilihat secara detail siklus Krebs itu, tahap demi tahap, apa yang terjadi dengan asetil-CoA sampai terbentuk asam sitrat. Jadi asetil-CoA itu bergabung dengan, jadi gugus asetilnya bergabung dengan oksaloasetat. Jadi sini ada asam sitrat, ada cis-akonitat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dalam siklus Krebs ini senyawa-senyawanya itu semuanya ada akhiran -at ya. Coba perhatikan. At. Piruvat juga ada at di belakangnya. Asam sitrat, cis-akonitat, oksaloasetat, fumarat. Apa sih sebenarnya itu? Cirinya kok bisa ada at di belakang? Biasanya itu senyawa apa ya? Mengandung gugus apa ya? Coba perhatikan gugus-gugus dari molekul-molekul yang terlibat dalam siklus Krebs ini. Asam karboksilat, Bu. Iya, dia mengandung gugus-gugus asam karboksilat, gugus-gugus karboksilat. Jadi semuanya ini adalah asam karboksilat ya. Asam piruvat itu juga asam karboksilat. Asam laktat juga asam karboksilat ya. Jadi, tapi dia tidak disebutkan kata asamnya di depan. Padahal dia semuanya ini adalah asam karboksilat. Kecuali asam sitrat, tapi sering dikatakan sitrat aja gitu. Dalam bahasa Inggris ya, kalau suatu senyawa asam karboksilat itu melepas hanya gugus karboksil yang melepas hanya jadi CO-min kan. Nah, itu disebut sebagai kata asamnya dihilangkan. Misalnya asam piruvat kalau sudah hanya udah lepas menjadi CO-min ya itu disebut piruvat aja, piruvit gitu. Akhiran ate di belakang. Piruvit. Lactate gitu misalnya, laktat ya. Jadi begitu. Makanya di samping untuk mempersingkat karena sudah pasti ada kalau ada at di belakang berarti itu adalah suatu asam karboksilat ya. Asamnya itu nggak pernah disebutkan lagi. Sitrat gitu. Oksaloasetat gitu. Fumarat. Jadi itu perhatikan. Nah, coba lihat sekarang struktur dari asam sitrat itu aja satu. Adik-adik biar lebih mengenal, oh sebenarnya siklus asam sitrat ini apa sih gugus-gugusnya gitu loh. Asam sitrat itu coba perhatikan. Mengandung apa saja, gugus apa saja asam sitrat. Mengandung gugus apa? Karboksilnya ada 3, makanya disebut dengan asam trikarboksilat atau TCA, tricarboxylic acid. Jadi karena
dalam siklus Krebs ini diawali oleh siklus Krebs oleh asam sitrat, pembentukan asam sitrat ya. Jadi makanya disebut siklus asam sitrat juga. Atau nama lainnya adalah karena asam sitrat itu adalah suatu asam trikarboksilat, maka disebut dengan siklus asam trikarboksilat ya. Karena jarang sekali ada molekul yang punya satu molekul itu berdampingan ada 3 gugus karboksilat. Jarang sekali. Tapi ingat ini juga ada OH-nya ya, sebelahnya itu. Sebelah karboksil yang di tengah-tengah itu ada OH. Itu misalnya ya. Makanya siklus Krebs ini sangat unik. Sebenarnya kalau si asam sitrat itu kalau sehari-hari apa ya? Digunakan sebagai apa? Jadi ini asam sitrat ini sehari-hari banyak yang jual. Biasanya digunakan sebagai sitrat itu sebenarnya dari sitrun ya. Jadi asam sitrat ini banyak ada di pada jeruk sebenarnya. Jeruk itu selain mengandung vitamin C, asam askorbat, juga mengandung asam sitrat. Sitrat itu dari sitrun. Jeruk banyak ada asam sitrat. Kenapa jeruk itu juga asam? Bukan hanya semata-mata dari asam askorbat, tapi dia juga banyak mengandung asam sitrat. Nah, asam sitrat ini dalam sehari-hari itu sering dipakai sebagai penambah keasaman pada makanan. Misalnya bikin sirup, biar agak ada asam-asamnya, tambahin asam sitrat. Nama komersial dari asam sitrat itu adalah apa? Sitrun. Sitrun zur. Ya. Sitrun zur. Ya. Kalau bikin koktail tuh tambahin dah sitrun, asam sitrat. Ya. Harganya murah banget tuh. Karena mungkin itu yang ini ya, yang kualitasnya itu entah itu yang dijual bebas tuh murah sekali. Harganya berapa? Lebih hampir mirip sama garam harganya. Itu bahkan bisa dipakai untuk ini pembersih lantai kadang. Maksudnya, tapi kalau itu kan di luar ini sebenarnya dia untuk makanan kan food grade ya, tapi masih food grade sih. Mungkin ada yang lebih mahal harganya itu yang ini lebih bagus kualitasnya. Oke. Ya, next yang terakhir adalah fosforilasi oksidatif. Nah, itu siklus Krebs secara umum. Nah, fosforilasi oksidatif itu ini juga gini. Istilahnya juga banyak ya. Itu Ibu hanya menekankan saja. Fosforilasi oksidatif, nama lainnya apa aja kira-kira? Ada yang tahu? Sistem transport elektron. Sama. Jadi nanti adik-adik kalau ketemu istilah-istilah ini maksudnya sama ya. Kadang-kadang kan disinggung tuh di fisiologi, pelajaran kuliah fisiologi, kuliah mungkin bioteknologi atau apa gitu ya, yang metabolisme obat atau apa misalnya. Istilahnya itu beda-beda dikit tapi maksudnya sama. Jadi istilah lain untuk sistem transport elektron ini bisa dicatat sistem transport elektron atau nama sama dengan juga nama lainnya adalah fosforilasi oksidatif. Istilah lainnya adalah respirasi sel ya. Jadi itu ini adalah tahap terakhir dari jalur katabolisme aerobik ya. Jadi ingat ini terjadi di bagian membran dalam mitokondria. Nah, ini apa yang terjadi di dalam sini ini? Proses apa sih sebenarnya dalam yang terjadi adalah yaitu NADH. NADH itu kan membawa elektron-elektron itu ya. Elektron-elektron ini kalau dalam reaksi organik
itu sama dengan hidrogen. Atom hidrogen ya. Jadi adik-adik kalau reaksi redoks, adik mengenal reaksi redoks ya, reaksi reduksi oksidasi ya. Kalau reaksi redoksnya itu yang sering adik-adik pelajari itu di kimia dasar atau apa, reaksi redoksnya itu biasanya terjadi pada senyawa-senyawa anorganik kan, misalnya ion-ion ion-ion apalah, logam-logam kan gitu ya. Nah, pada senyawa organik juga terjadi reaksi oksidasi kan. Berarti tetap terjadi karena reaksi redoks, pasti ada yang mengalami reduksi juga. Jadi harus ada yang menerima elektronnya itu gitu ya. Nah, kalau reaksi organik cirinya bahwa dia mengalami oksidasi atau reduksi itu adalah bisa dilihat dari jumlah H-nya. Kalau H-nya berkurang berarti dia H-nya itu sama dengan 1 elektron gitu ya. Kalau melepas H berarti dia hilang hanya 1 ya. Contohnya apa? Aldehid ya. Aldehid berubah dioksidasi menjadi apa? Gugus fungsi apa? Gugus aldehid dioksidasi menjadi gugus fungsi apa? Karboksil misalnya itu. Itu berarti itu ketambahan oksigen bisa menunjukkan terjadi oksidasi atau kehilangan 1 H. Ya. Mohon maaf Ibu, izin menjawab. Waktunya. Waktu ya? Iya Ibu. Oh, nggih. Ini terakhir ini ya. Jadi itu ya. Jadi oksigennya hidrogen dari siklus Krebs diubah menjadi proton dan elektron. Oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir. Jadi nanti elektron-elektron yang dikumpulkan itu oleh NADH dan FADH itu akan disalurkan, makanya kenapa disebut sistem transport elektron ya. Karena terjadi itu, ditransport elektronnya. Bisa di next, coba lagi satu. Yang ada gambar itu loh. Nah, transport elektron ini lebih detail bisa dibaca sendiri karena waktunya habis. Nah ini, jadi ada elektron tuh ditransport ya dari satu sistem kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4. Jadi itu ada transport, maksudnya kenapa disebut transport elektron? Karena elektronnya dialirkan dari satu kompleks lain. Nah, pada akhirnya elektron itu setelah dialirkan akan diterima oleh oksigen. Sehingga oksigen yang O2 yang menerima elektron akan berubah menjadi H2O. Ya. Tuh, H2O sehingga dalam proses fosforilasi oksidatif itu dilepaskanlah H2O. Selama proses transport elektron itu dilepaskan ATP gitu ya. Itulah kenapa proses fosforilasi oksidatif ini melepaskan paling banyak ATP. Tuh ya. Di mana 1 NADH akan melepas berapa ATP? Setara dengan 3 ATP. 1 molekul FADH akan setara dengan 2 ATP. Nanti mestinya adik-adik bisa setelah memahami ini bisa menghitung kalau 1 molekul glukosa kenapa dia bisa menghasilkan 36 ATP. Ada yang juga yang menyatakan 38. Nah, kenapa yang mana yang benar ini? 36 atau 38? Nah, itu kalau mau cari tahu jawabannya ya enggak ya, ini karena ada waktu ya. Ya, silakan coba dijawab. Saya tahu dihasilkan kalau di bagian fosforisasi oksidatif itu 36 Bu, karena lagi 2 ATP itu dibawa lagi untuk diulang untuk dilakukan metabolisme lagi. Jadi 30. Nah, ini penjelasannya ada banyak ya. Kalau penjelasan secara biokimia yang detail, kalau itu kan kadang-kadang waktu SMA kan ada pertanyaan gitu ya. Jawabannya gimana? Yang benar.
Nah, itu ada jawabannya detailnya ya. Yang 2 ATP itu kemana? Kapan? Nah, jadi sebenarnya tergantung ini. Prosesnya melibatkan ada transport ya. Jadi 2 molekul NADH yang dihasilkan kan ada dihasilkan 2 NADH sebelum jadi asetil-CoA itu ya. Ingat itu. Asetil-CoA yang dihasilkan dari piruvat menjadi asetil-CoA kan dihasilkan 2 NADH. 2 NADH itu nanti karena dia tidak dihasilkan di dalam mitokondria. Padahal proses fosforilasi oksidatif biar jadi ATP NADH itu kan harus masuk ke dalam mitokondria. Nah, untuk masuk ke dalam mitokondria itu ada sistem transport gitu. Nah, itu perlu transport NADH masuk ke dalam mitokondria itu perlu energi. Satu energi yaitu 1 ATP. Nah, makanya dia berkurang lagi 2 ATP. Nah, itu waktu Ibu S2 itu jawabannya. Jadi tapi ada juga sistem transport yang tidak membutuhkan ATP ada. Jadi ada 2 sistem transport untuk memindahkan NADH yang ada di sitoplasma menuju ke mitokondria. Ada sistem yang membutuhkan ATP, ada yang enggak. Jadi kadang tergantung jalur mana yang dipakai, mau jalur yang membutuhkan ATP atau yang enggak. Nah, jadi bisa 38, bisa 36. Itu jawaban yang Ibu dapat waktu S2 ya. Jadi panjang jawabannya. Kalau singkatnya tadi seperti itu mungkin diajarkan di biologi waktu SMA ya. Oke. Jadi mungkin itu jawaban dari Ibu. Karena sudah waktu, kuliah kita bisa akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di Japri atau gimana ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik ini yang hadir 74 orang. Harusnya berapa? Ayo. Di absen dulu ya. Nanti buat link absennya ya. Tolong kormanya ya. Siapa saja yang hadir ini.